Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Pak Hermanto, mata pelajaran PJOK. Oke, anak-anak kelas 9 SMP YBL Natar. Materi yang akan kita bahas di bab 3 pada hari ini yaitu tentang atletik. Nah, jadi dari video pembelajaran ini kalian simak video dengan baik, kemudian catat di buku catatan kalian masing-masing. Bisa dipahami anak-anak semua? Baik anak-anak semua, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang pengertian atletik. Pengertian atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik seperti olahraga lari, jalan, lompat, dan lempar. Pendapat yang lain mengatakan atletik adalah jenis olahraga yang menggunakan lapangan dan lintasan seperti lari, jalan, lempar lembing, dan lompat tinggi. Dengan kata lain, atletik juga mengacu kepada segala jenis olahraga, latihan, dan permainan yang menggunakan fisik manusia. Nah, itu tentang pengertian dari atletik anak-anak semua. Bisa kalian catat ya. Selanjutnya yaitu cabang olahraga atletik. Nah, dalam cabang olahraga atletik dibagi menjadi 4. Yang pertama jalan cepat, yang kedua lari, yang ketiga lempar, dan yang keempat lompat. Nah, akan kita bahas satu persatu. Jadi kalian harus simak video pembelajaran ini dengan baik. Cabang atletik yang pertama yaitu jalan cepat. Pengertian olahraga jalan cepat adalah gerak yang berjalan dengan melangkahkan ke depan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan yang terputus dengan area tanah. Dalam melakukan olahraga ini, gerakan jalan harus cepat. Posisi salah satu kaki atlet harus selalu menyentuh tanah, yang dimana posisi tumpuan yang ada di kaki haruslah lurus. Jarak jalan cepat adalah untuk putri 5 km sampai 10 km, sedangkan untuk putra 10 km sampai 20 km. Nah, itu tentang jalan cepat. Adapun video pembelajarannya sebagai berikut, diperhatikan ya anak-anak, dilihat dengan seksama. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya, itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada 2 peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Cabang atletik selanjutnya yaitu lari. Lari terbagi menjadi beberapa nomor. Yang pertama lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini berjarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dan menggunakan start jongkok. Yang kedua yaitu lari jarak menengah. Lari jarak menengah berjarak 800 sampai 1500 meter dan menggunakan start berdiri. Yang ketiga yaitu lari jarak jauh. Lari jarak jauh berjarak 3000, 5000, dan 10.000 meter dan menggunakan start berdiri. Selanjutnya yang keempat yaitu lari estafet. Lari estafet adalah olahraga lari yang dilakukan dengan membawa tongkat dengan ukuran 30 cm, yang dimana tongkat tersebut diserahkan ke pelari berikutnya yang ada di daerah pergantian. Biasanya nomor dari lari estafet yang diperlombakan adalah di nomor 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Lari estafet merupakan jenis olahraga lari yang dilakukan secara beregu dan saling menyambung satu sama lain. Lari estafet beranggotakan 4 orang. Yang terakhir atau yang kelima yaitu lari gawang. Lari gawang merupakan olahraga lari dengan cepat untuk menempuh jarak tertentu dengan melewati beberapa rintangan yang berupa palang rendah dan gawang. Lari gawang memiliki jarak 100 meter, 110 meter, dan 400 meter. Nah, ini penjelasan dari nomor-nomor lari. Berikut adalah video pembelajarannya. Perhatikan ya anak-anak. It's the 100 meters final at the World Under-20 Championships.
And they are away, and a good start made by Monorang and also by Zori. And Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. And on the outside, it's Zori of Indonesia. It's a big story in the 100 meters final. 10.19, really close between Zori, Monorang and Schwartz. But also Ashwell was going well. But it's really, really close. I think Zori took it though in lane 8 on the near side. He's been a surprise package already in these championships, and he's done it again. Zori is the new champion, a new national record, and we have a new world champion in Tampere. What a performance by Zari. Fokus lintasan digabung, Fadli. Iya, kita lihat bagaimana Fadli mencoba berlari, kita lihat kesan 3 mencoba mengejar. Luar biasa, Bung. Luar biasa, Bung. Ngejar Cina, Bung. Dikejar terus kita mengejar yang kedua pada Zori. Menerima Zori, tongkat estafet kita berikan lagi berlari yang paling cepat. Zori bisa mimpin, Bung. Bisa meninggalkan Cina, Bung. Luar biasa, Bung. Zori, Bung. Masih mencari Zori yang berkali masih ketiga. Eko di bawah. Pecah rekor lagi, Bung. Saya yakin pecah rekor, Bung. Bayu Kertanegara. Luar biasa. Eko Rimbawan lalu Muhammad Zori Fadil membuat Agam Muruni GBK, membuat kita menjadi bangsa yang besar, mendapat perak ya. Gila. Asian Games. Keren. Asli. Iya. Proud of you, guys. Kita lihat di sini Suryo juga ikut keregetan dan tentu saja dia ikut merasakan. Kita lihat bagaimana Suryo. Iya, luar biasa, Bung. Luar biasa, sangat luar biasa. Terlihat dari Fadli sudah menempel Cina, kemudian dilanjutkan oleh Zori. Dia mampu menipiskan. Kita lihat ya. Nah, tertinggal jauh pemirsa. Cabang atletik yang ketiga yaitu lempar. Lempar dibagi menjadi beberapa nomor. Yang pertama yaitu lempar lembing. Nah, untuk lempar lembing, pria dan wanita berbeda ukuran lembingnya, begitupun beratnya. Untuk pria berukuran 2,6 meter sampai 2,7 meter dengan berat 800 gram. Sedangkan untuk wanita panjang lembingnya 2,2 meter sampai 2,3 meter dengan berat 600 gram. Yang kedua yaitu lempar cakram. Cakram yang berukuran diameter 220 mm dengan berat mencapai 2 kg digunakan untuk pria. Sedangkan untuk wanita beratnya 1 kg. Selanjutnya yang ketiga yaitu tolak peluru. Tolak peluru merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara gerakan mendorong suatu bola besi yang berbentuk bulat dengan cara sejauh mungkin. Untuk berat bola yang digunakan mencapai 5-7 kg bagi pria, sedangkan bagi wanita yaitu 3-4 kg. Yang keempat yaitu lontar martil. Adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara memutar, mengayun, dan melempar martil dengan cara sejauh mungkin. Berat martil yang digunakan 7,26 kg dengan panjang 121,3 cm untuk pria, sedangkan berat 4 kg dengan panjang 119,4 cm digunakan untuk wanita. Nah, ini penjelasan dari tolak peluru dan lontar martil. Berikut terdapat gambar. Yang pertama lempar lembing, yang kedua lempar cakram, yang ketiga tolak peluru, dan yang keempat lontar martil. Cabang atletik selanjutnya yaitu lompat. Yang pertama nomor lompat jauh. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan dan mengangkat kaki ke atas pada bagian depan tubuh tersebut. Gerakan ini dilakukan untuk dapat membawa titik berat badan selama mungkin ada di udara untuk mencapai jarak sejauh mungkin.
Nomor 2 yaitu lompat tinggi, merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin untuk bisa melewati mistar dengan ketinggian tertentu. Olahraga ini juga membutuhkan kekuatan otot perut dan otot kaki supaya bisa dapat mencapai gerakan lompatan yang tinggi. Selanjutnya nomor 3 yaitu lompat galah. Lompat galah merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin untuk bisa melewati mistar pada ketinggian tertentu dengan cara menggunakan sebuah galah yang panjang dan fleksibel. Dan yang keempat yaitu lompat jangkit. Lompat jangkit juga disebut dengan lompat jingkat, lompat 3 atau disebut dengan triple jump. Lompat jangkit atau olahraga tersebut tersusun oleh 3 gerakan yaitu jingkat atau hop, langkah atau step, dan lompat atau jump. Berikut ada video pembelajarannya, disimak ya anak-anak. Indonesia menambah 1 medali lewat cabang olahraga atletik di SEA Games 2019 di nomor lompat jauh putra. Sabwatur Rahman berhasil mencatat lompatan 8,03 meter. Atlet Indonesia ini menyingkirkan atlet Malaysia Andre Anura di peringkat kedua dengan selisih 1 cm saja. Oh, that was bordering. Doesn't 25 and you get an idea why he passed. That was amazing. Βαρύς και ο καιρός και ο στίβος, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό, για όλους. Δείτε εδώ. It's Sabwatur Rahman. Currently in the middle positions, and he's not going to be. Demikian video pembelajaran dari Bapak, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Pesan Bapak, tetap di rumah, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jaga pola makan dan tetap berolahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.